billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Dari lubuk hati yang paling dalam, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu sunnah muakkadah, yakni salat sunat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Tidak tahu yang keberapa kita melaksanakan salat Id ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan salat sunat Id pada kesempatan ini menjadi kenangan yang terbaik, menjadi sebuah ibadah yang terbaik. Dan kita pun berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah saum di tahun ini Bapak Ibu menjadikan seluruh pengabdian saum kita, tarawih kita, zakat kita, silaturahmi kita, baca Quran kita, dan seluruh amal ibadah kita menjadikan sebuah pengabdian yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa kita selalu berharap menjadi yang terbaik? Karena siapa tahu, kita tidak tahu ini adalah rahasia Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan-jangan ibadah tahun ini, sholat Idul Fitri tahun ini merupakan sholat yang terakhir dalam kehidupan kita. Sholawat dan salam senantiasa mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan kita semua sebagai umatnya, insyaallah yang akan tetap setia mengikuti jejak beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, tentunya saya secara pribadi, secara lembaga menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Ada lagi doa minal aidin wal faizin, ya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang Idul Fitri kembali kepada kesucian. Kesucian dalam arti kita kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW menjamin, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. 3 kalimat. Ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Maka Allah menjamin akan menghapuskan seluruh dosa-dosa. Masya Allah, luar biasa. Betapa banyak dosa kita, yang kecil yang besar. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala betul-betul membersihkan. Tetapi di dalam sebuah ayat dikatakan walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Kalaulah bukan fadilah Allah, kalaulah bukan karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Kamu sekalian tidak bisa suci. Tubuh kita tidak akan suci, jiwa kita tidak akan bersih dari dosa-dosa. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allah lah yang akan menyucikan kita, yang akan membersihkan kita. Kita jangan bangga dengan saum, dengan zakatnya. Kalau Allah tidak berkehendak menyucikan kita, tidaklah suci, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma zaka minkum min ahadin abada, selamanya. Masya. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita hanya berharap Allah memberikan keinginan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita akhiri ibadah saum di Ramadan ini dengan membayar zakat fitrah.
Itu pun bapak-bapak insya Allah mudah-mudahan ini dapat menyempurnakan ibadah saum. Sampai Rasulullah SAW berkhusus dalam bidang zakat fitrah, tuhratan lisaimi. Fungsi yang pertama zakat fitrah yang kita tunaikan kemarin ini adalah berfungsi untuk membersihkan, mensucikan diri kita bagi orang-orang yang saum. Nyawayah namanya nutup puasa mendak bersihan naon. Ya. Pandai dulu orang saum naga saum kenang. Naon saum kenang dihareup jeung tukangna. Leuheung tukangna aya. Hareup raungkul hari pertama. Tapi lain di dia di Amerika. Tuhratan lisaimi untuk menyucikan bagi mereka yang saum. Zakat fitrah itu. Duh, kaduhung kamari teu tamat. Tuhratan lisaimi untuk yang saum, watu matan lil masakin, dan itu adalah untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Bapak-bapak mate menang sakieu ya zakat teh menang 200.000, menang 400.000, menang setengah juta, menang beas ayam berenang 2 liter. Eta 250.000 bapak-bapak cana ke pasar ahad balanya di bor mage seep. Betul. Sakumaha urang ayeuna ngabring bantuan ti pemerintah alhamdulillah. Aya BLT 800.000 900.000 beak sehari ge bapak-bapak. Simkuring menganalisis ya Allah, apakah seperti ini? Lamun orang umat Islam mengandalkan zakat fitrah, kemiskinan tidak akan teratasi. Apalagi setelah kemarin COVID-19 luar biasa bapak-bapak. Bukan hanya menambah jumlah, punten ya, rana-rana. Karena di Bandung Barat itu setelah peres COVID itu melonjak jumlahnya. Kenapa? Karena dengan kemiskinan, pengangguran menyebabkan merusaknya banyak rumah tangga yang hancur. Ini dampak yang pertama. Tapi dampak yang selanjutnya akibat COVID-19 terjadi pengangguran dan kemiskinan. Tapi jangan kecil hati, wahai bapak-bapak dimukumullah. Ternyata kalaulah kita menghidupkan bukan hanya zakat fitrah, tapi ada zakat mal, zakat harta. Bangga orang aos Pak. Di dalam sebuah surat At-Taubah disebutkan khudz min amwalihim. Muhammad ku anjeun cokot. Tuh Pak, zakat mah lain nyungkeun zakat sebetulna. Dek nyokot zakat. Ngan urang pan asa tegenah Bapak mungkin bahasanya dek dicokot. Allah membahasakan khudz Muhammad ambil oleh kamu sodakotan min amwalihim sodakotan, ambil zakat. Makanya ketika kita terhideng teu aya kasadaran, maka mungkin Allah mengambil zakat kita. Cilaka mobil nu alus tigebrus, tani mang rupa-rupa mang hektar-hektar nu hiji mah bangkrut. Mungkin itu cara Allah untuk mengambil harta kita. Padahal di pertanian ada zakatnya, tina emas yang perak aya zakatna, tina impes ratusan juta, tina ATM ada zakatnya. Tina dagang Bapak Ibu anu dagang hati-hati aya zakatna. Punten Pak, termasuk Bapak Ibu, ibu-ibu pungennya memakai perhiasan emas tah punten. Yang punya perhiasan emas seumur-umur can dibayar zakatnya, bayar hari ini. Suatu ketika Rasulullah ada salah seorang sahabat, seorang ibu-ibu membawa anaknya memakai gelang. Kata Rasulullah, apakah sudah dikeluarkan zakatnya wahai ibu? Belum ya Rasulullah. Cukup bara api yang akan membakar tangan anak kamu. Masya Allah. Maka zakat ibu, zakat emas itu lain boga emas kudu 80 gram wae sanes batas nisab. Lamun ibu boga emas, punya emas
minimal 80 gram, maka setiap tahun dikeluarkan 2,5%. Emas teboga ngan diinvestasi di unggal bank, maka diukurkan kabeli tidak, terbeli tidak, emas seperti itu. Itulah nisab ya. Keluarkan setiap tahun. Bapak-bapak hadimakumullah, jangan-jangan usaha kerhade gejret hancur, jangan-jangan itu cara Allah untuk mengambil harta kita. Hari ini insya Allah saya akan sedikit temanya bagaimana zakat ini akan menuntaskan kemiskinan, Pak. Nah, yang paling penting bapak-bapak, apa fungsi zakat itu? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surah Allah. Dengan zakat ini Allah ingin menyucikan dan membersihkan diri mereka, harta mereka. Tutahhiruhum biha. Bahkan Mustafa Al-Maraghi menyebutkan, apa kotoran dalam diri kita? Min danasil bukhli, dari sikap sifat bakhil. Kita tahu apa itu bakhil? Merepet cap jahe, tidak mau, enggan mengeluarkan zakat, enggan berinfak, enggan bersedekah. Itulah salah satu penyakit batin kita. Min danasil bukhl. Itu yang pertama. Maka ketika Bapak hari ini belum pernah mengeluarkan zakat tani, mangga Bapak sadari yang tani punten, minimal menang genap kintal, keluarkan zakatnya. Kada bisi Allah mau gaduh cara teteh. Dua rintahan beres, anu sakali hancur, itulah cara Allah. Hadimakumullah. Yang kedua, watom'i, toma, ai toma terasa cinta dunia anu terus mengalir dalam diri kita, Pak. Berharap tina tani teh bakal menang sekian ton, sekian ton kita akan beli rumah, akan beli kendaraan baru, oyong ditingkatkan imah. Itu toma. Ini adalah penyakit batin kita. Maka dengan zakat tuzakkihim min danasil bukhl, kemudian watam'i, dan yang paling penting hadimakumullah, wal qaswati 'alal fuqara. Ada sebuah penyakit dalam diri kita, keras hati, tidak ada hati ini tertarik untuk menyantuni orang-orang fakir dan miskin. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu Muhammad, orang yang mendustakan agama, bohong dalam beragamanya, dia mendustakan hari akhirat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa Muhammad? Orang yang dianggap mendustakan agama, mereka yang membiarkan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan membayar atau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Hadimakumullah. Sungguh indah bapak-bapak. Maka insyaallah simkuring sapara kanca ya. Karena memang bapak-bapak zakat harta itu, zakat fitrah sudah sukses tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Kemarin Pak Camat coba hidupkan zakat mal, zakat harta, infak, sedekah. Ya. Kenapa orang enggan? Karena tidak ada wadah. Alhamdulillah kemarin untuk RW 8 ada baz unit pengumpul zakat, simkuring ketua, sekretaris Bapak Iman, dan bendaharanya Bapak Ustaz Abdul Rahman. Siap Syawal nanti akan memulai, sok Bapak leletikan. Da abdi mah tani uyos, da abdi mah dagang mangga, tapi urang boga rezeki pendapatan, Pak. Niatkeun, Pak. Sabulan 2,5% mah. Da abdi mah ngojek leletikan kieu teu naon. Da Allah mah lain ningali eta, tapi jalma nu taqwa alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang sadar mau mengeluarkan infak, sedekah dan zakat ketika dia berada dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan lapang. Maka derajat takwa yang tertinggi. Mungkin bapak-bapak orang yang punya harta zakat teu aneh. Da memang kuduna. Ya. Sarua jeung kieu eta. Bapak-bapak aki-aki getol ka masjid teu aneh. Lamun pemuda getol ka masjid ibadah eta aneh. Dari geus aki-aki geus kolot bareh maot masih kena jauh tina agama,
Kumaha makana asyab, artinya Bapak rahimakumullah, maka orang punya harta zakat aneh. Tapi yang aneh hebat adalah allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Derajat yang kedua, walaupun dalam keadaan sulit ia bisa mengeluarkan zakat. Hadirin itu diantaranya mudah-mudahan al-qaswatu alal fuqara wa tuzakki anfusihim biha. Nah, yang paling menarik Bapak-bapak, wa tarfa'uhum ila manazilil abrar. Eta jalma tukang mayar zakat, infak, sedekah, panangan teh hayang barang bere we, tuangeun hayang kaasaan we ku tatangga teh barang bere we terus. Da biasa Pak aya jelema anu geus katarik mah hayang mere we ka batur teh. Tapi loba jelema hayang menta we. Cenah abdi mah baheula ge kebagian zakat teh henteu, apa geus beunghar ayeuna mah. Bahkan menjadi bahan perdebatan Pak. Nah eta saumur-umur jelema eta hayang menang zakat dah ti kapuk. Abdi zaman bapak abdi menang. Hari maneh. Jadi zakat itu setelah mereka sudah mampu geus tong hayang deui. Ada yang lebih parah, mereka adalah mereka yang janda tua. Puntennya ieu mah contoh simkuring kamari keliling ya Allah geuning kita aya emak-emak ya Allah. Punten nanti mungkin Ustaz Rahman kita keliling berapa orang tua jompo anu kudu disantuni setiap bulan ya, silahkan nanti Pak keluarga besar Nyalindung sok jarakat mangga diamankeun danana di Baitul Mal dana ukhuwah moal dipahaji kan teh moal tuh aya bendaharana. Mudah-mudahan Cikole nanti merintis Pak sok anu gaduh gaji abdi mah rek 50.000 we Iwang walaupun jauh hayang ditipkeun we silahkan. Siapapun makana orang Cikole hayu ieu mah ulah kumaha usaha di Cikole ari infak zakatna di Bandung aneh banyak. Tapi kenapa saya bingung dek zakatnya ka saha? Maka insyaallah ada di Cikole beberapa masjid Pak yang sudah merintis. Insyaallah bismillah ka Allah mudah-mudahan kita rintis sedikit-sedikit anu gaduh gaji abdi mah Pak Haji dek 20.000 we cek Mang Idin teh dek rutin abdi mah keur naon ayeuna sakali mayar infak 500.000 pelang sataun henteu meuning ge 30.000 per bulan tapi rutin. Bayangkan ku Bapak indah sekali Bapak-bapak. Maka sepuh-sepuh anu jompo teh lain menang beas jeung duit teh sataun sakali eta mah sajam ge beak. Tetapi Bapak-bapak itulah fungsinya zakat mal. Insyaallah simkuring bertawakal, kita bertawakal. Mudah-mudahan nanti kita UPJ Pak Iman siapkan formulir dek 20.000. Allahu Akbar luar biasa Pak. Punten simkuring kalau melihat sarua tidak ada bedanya Pak. Bantuan pemerintah menang duit alhamdulillah menang sehari tahun kabor mah asup langsung beak Pak. Kaituna ngalamun deui teh. Dan itu adalah sebuah tindakan yang bagus saya dari pemerintah, tapi yang hebat itu bagaimana para fakir miskin terus berdaya insyaallah. Kemudian dikatakan ila manazil abrar eta jalma-jalma bakal diangkat karena posisi Masya Allah ya mangga Bapak-bapak simkuring aya jemaah di dieu Pak Haji ya zakat tina pertanian alhamdulillah ya Allah ngan saurang padahal nu tani loba di Nyalindung teh saurang Pak Haji nek keras kieu aya teh kieu kumaha iraha bisa kabur maot ya, mangga anu dagang kela gampil Pak secara teknis akan kita bahas nanti Pak ya insyaallah. Kenapa? Kemiskinan tidak akan terselesaikan. Bahkan kemarin ada yang mengatakan Pak Haji aduh kumaha barudak abdi teh ieu teh ka masjid teh ngan sakali-sakali da eueuh anu ngajarna. No problem nu miskin Pak, nanti dari zakat harta itu pertama untuk menangani yang miskin, yang kedua fisabilillah supaya ustad-ustad nu ngajar di mana di madrasah diniyah di pesantren teh semangat Pak. Sakali aya Pak Ustad teh 2 kali 3 kali teh aya dari kebon keneh atuh budak teh balik deui mah sukses pendidikan. Sementara hari ini Bapak-bapak pendidikan agama merupakan sebuah kebutuhan Pak. Maaf, punten Pak. Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terbesar penyebaran narkoba di KBB. Ayo.
Urang rela teh isuk pake teu incu urang. Generasi teler. Yang parahnya apa, Pak? Punten simkuring ngurus sekolah, Pak. Sekian ratus aya we nu nyeleneh eta. Astagfirullahaladzim. Simkuring dapat bocoran di Lembang ada beberapa titik. Termasuk di sekolah ada beberapa titik. Ini masalah, Pak. Dunia semakin maju, kemiskinan segala macam, maka tantangan yang terbesar adalah akhlak barudak urang. Sementara punten BNN Badan Narkotika Nasional KBB sekarang sudah menyatakan perang dengan narkoba. Apa? Karena itu akan membunuh generasi yang akan datang. Pak punten, di daerah Cikole sampai ke Lembang itu ada transaksi. Kalau dibiarkan ini, itulah sama dengan kita membiarkan generasi kita akan dibunuh. Urang ayeuna salamat Bapak, anak incu urang. Maka inilah kepentingannya. Maka pendidikan agama merupakan sebuah kebutuhan mutlak dalam kehidupan sekarang, Pak. Insya Allah. Sekali lagi, hadimakumullah, hatta yakunu ahlan, maka eta jelema tukang mayar zakat, sadar infak dan sedekah, dia akan menjadi kelompok ahlan li sa'adatid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Eta jalma dijamin selamat dunia jeung akhirat insyaallah. Demikian khutbah singkat Idul Fitri tahun ini Bapak-bapak. Sengaja simkuring nyandak tema ini mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi. Mudah-mudahan nanti Nurul Huda akan menjadi perintis dan nanti akan berkembang di masjid-masjid di desa Cikole, akan berkembang insyaallah. Moal aya masjid nu teu beres, moal aya ustad nu teu boga teu jajan, moal aya miskin yang tidak tersantuni. Dengan kesadaran zakat, baik zakat harta, baik zakat mal, insyaallah itulah yang akan menyelesaikan. Ternyata Islam telah lebih dahulu sampai Abu Bakar As-Siddiq, Pak, ketika anjeunna jadi khalifah saparantos Rasulullah SAW wafat, tugas beliau adalah sibuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Pak, 2 tahun merangan jelema-jelema nu mau bayar zakat. Diudak, kamu bayar zakat. Kemarin ketika ada Rasulullah, kamu bayar zakat. Sekarang Rasulullah telah tiada, kamu bayar zakat. Lari. Maka setelah Rasulullah wafat, banyak orang yang murtad lagi dan banyak orang yang tadinya bayar zakat karena ada Rasulullah, dan pada zaman Abu Bakar dia enggan membayar zakat. Maka Abu Bakar memerangi di perangan, Pak. Oh, hebat punya. Naon perangan jiwa. Nah, lain ditemakan perangan jiwa. Nah, sok. Maka dengan zakat itulah yang akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu, jangan bangga sholat wajib, berjamaah di masjid, tahajud, sholat duha, puasa wajib, puasa sunat. Sementara digigireun urang tatangga dulu, urang kolot, urang kelaparan, tidak akan masuk surga. Masya Allah. Ibu bapak jangan bangga dengan amalan-amalan itu, tetapi bagaimana kita kesadaran untuk mengeluarkan zakat. Demikian uraian singkat dari khutbah kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi simkuring secara pribadi, keluarga, atas nama lembaga juga sekaligus menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hapunten simkuring bilih kalepatan tindakan. Mudah-mudahan orang sadayana ayo orang diakhiri dengan saling musafahah. Musafahah bukan hanya patepung naon fisik orang, tapi tepungkeun batin orang. Orang saling rubarkeun tina kesalahan. Silakan Bapak Ibu, suami istri, sok orang dengan penuh kesadaran silih bebaskeun. Sareng urang jeung sepuh jeung kolot jeung dulur kade omat ulah aya pacok regan jeung dulur kade omat. Da dulur mangarana dulur, cek paribasana daek muyup getihna dulur mah. Itulah yang akan membuat kita semakin retak. Maka melalui Idul Fitri tahun ini, hayu orang bangun lagi naon silaturahmi urang, mudah-mudahan. Demikian terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat keberkahan khususna kampungnya lindung, umumna Cikole dan umumna negara urang sadayana. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bapak-bapak
untuk nafkah kita, anu tani, anu dagang, anu bisnis, cing dibarokahkeun ku Allah. Allah menyaksikan bapak-bapak yang berniat mulai pagi ini saya akan mengeluarkan infak sedekah, dan hati bapak disambut oleh Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha menatap hati kita. Lamun detik iya bapak-bapak yang niatnya Pak Haji sim kuring bade mulai ya mangga Pak. Urang sasarangan ngebangun masyarakat ini dengan niat acan prung jakat ku Allah diangkat derajatnya luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.